hadir di tempat ini, kita akan kembali memberikan semangat di dalam diri kita, bagaimana mengembangkan siswa kita, mengembangkan karakter siswa kita. Sebelumnya kita akan mulai dengan Ki Hajar Dewantara. Nah, menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan dan pengajaran itu adalah berbeda. Ya Bapak Ibu ya. Jadi menurut Ki Hajar Dewantara, pengajaran itu merupakan bagian dari pendidikan. Nah, pengajaran itu merupakan proses pendidikan dalam memberikan ilmu berfaedah untuk kecakapan hidup anak, baik lahir maupun batin. Pendidikan itu merupakan tempat persemaian benih-benih kebudayaan dalam masyarakat. Nah, kita di sini sebagai pendidik, Bapak Ibu. Pendidikan itu yang tadi sudah diibaratkan sebagai tempat persemaian. Berarti kalau kemarin saya bilang kita sebagai pedagang, ternyata Ki Hajar Dewantara berbeda. Bahwa kita ini sebagai petani, ya Bapak Ibu ya. Pendidik itu diibaratkan sebagai petani. Apa saja sih yang dilakukan oleh petani supaya panenannya banyak? Apa saja? Mungkin dikasih pupuk, betul. Disemprot pestisida, dikorek-korek tanahnya, apalagi gulmanya ya Bapak Ibu ya dicabutin, kemudian dibajak. Nah, begitu juga dengan kita Bapak Ibu. Kita ini adalah sebagai pendidik. Pendidik diibaratkan sebagai petani oleh Ki Hajar Dewantara. Nah, pada saat ini ya, kalau misalnya kita sebagai manusia membuat bagaimana caranya, kita sebagai pendidik bagaimana caranya untuk membuat murid kita berbuah menghasilkan, yaitu bagaimana? Kalau tadi petani dengan membajak sawahnya, kalau kita bagaimana? Kalau tadi petani dengan memberikan pupuk, kita bagaimana? Kan seperti itu ya Bapak Ibu. Nah, di sini bahwa murid sama dengan kita. Kita juga membutuhkan yang namanya ada kebutuhan yang harus kita penuhi. Mengapa sih kita bekerja? Bekerja untuk apa sih? Cari uang, cari duit. Iya benar sekali. Duit itu untuk apa sih Bapak Ibu? Supaya membeli makanan ya, supaya kita bahagia bukan? Bahagia, senang. Ya Bapak Ibu kalau udah punya uang, pasti kita bahagia. Ya. Senang, bahagia. Dengan uang juga kita bisa bahagia ya. Kita bisa refreshing pastinya ya. Iya. Maka dengan refreshing kita bisa bahagia. Nah, kalau misalnya kebutuhan itu tidak terpenuhi, apa yang terjadi dengan kita? Mengganggu kelangsungan hidup manusia. Mengganggu kelangsungan hidup manusia. Ya Bapak Ibu seperti ini tadi sebelumnya. Nah, ada 5 kebutuhan dasar seperti ini Bapak Ibu. Yang pertama adalah kebutuhan bertahan hidup. Kemudian kebutuhan kebebasan atau freedom, kebutuhan kasih sayang atau love and belonging, kemudian kebutuhan kesenangan yang tadi, kemudian kebutuhan kekuasaan. Ya, bagaimanapun juga kita juga walaupun kita bukan kepala sekolah atau wali kota, kita juga membutuhkan kekuasaan Bapak Ibu ya. Untuk apa sih maksudnya kekuasaan itu? Percaya diri. Iya, betul sekali, supaya kita lebih percaya diri. Baik, Bapak Ibu kita mau melihat, ini murid-murid kita juga manusia Bapak Ibu ya. Jadi murid-murid kita juga membutuhkan 5 kebutuhan dasar manusia. Oleh sebab itu kita coba mau lihat YouTube yang akan kita lihat ini, kita saksikan seperti apa sih yang dimaksud dengan kebutuhan dasar manusia.
Darni, bagaimana perasaannya? Senang ya, karena tadi setelah dijelaskan oleh Bu Hadiahnya keren. Enda, Dan Bu saya Siti. sedikit menangkap sehingga pada waktu mengerjakan tesis ada beberapa yang saya bisa. Tapi senang. Terima Terima kasih. kasih Putri Enda dan Terima kasih Bu Siti Darni. Aminah. Bu Novi, bagaimana tanggapannya? Sangat menyenangkan, menginspirasi dengan metode-metode yang disenangi oleh siswa. Yang udah tua aja seneng, apalagi anak-anak. Kalau materinya bagaimana Bu Novi? Ya, materi, Artinya membangun siswanya menurut Bu Novi bagaimana? ya itu tadi tentang kepribadian siswa ya, tentang apa yang harus dilakukan siswa tentang apa gitu bagus. Saya ada tambahan-tambahan, oh kalau begini tuh ini toh gitu. Jadi menginspirasi. Terima kasih Bu Novi. Bagaimana tanggapannya Bu Wari dengan pembelajaran yang hari ini tentang 5 kebutuhan dasar? Setelah saya mengikuti kegiatan berbagi yang disampaikan oleh Ibu Siti dan Ibu Terindah mengenai topik kebutuhan dasar manusia, saya sudah mulai bisa atau memahami bahwasanya manusia itu memiliki beberapa kebutuhan yang harus dipenuhi. Apabila kebutuhan-kebutuhan tersebut tidak dipenuhi, maka akan terjadi penyimpangan. Oleh sebab itu sebagai guru sebaiknya kita bisa memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang diperlukan oleh siswa agar dalam proses pembelajaran bisa berjalan. Terima kasih atas ilmunya Putri Indah dengan Bu Siti. Terima kasih Bu Wari.